Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga baik dan sehat selalu. Perkenalkan, nama Ibu Samara Tunggadewi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada alam sekitar. Nah, di mana kita tahu alam sekitar dan beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya manusia memanfaatkan alam dan lingkungan ini, kemudian menjaga dan melestarikannya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Dan saat alam kita terjadi kerusakan, maka berakibat banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, kepedulian Rasulullah terhadap alam sekitar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan untuk diri kita bahwa sesungguhnya alam beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sesungguhnya lingkungan tempat kita hidup adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan, kemudian diselamatkan dari segala yang menyebabkan kerusakan. Nah, untuk menjaga kelestarian, maka harus menjaga keseimbangan lingkungan agar kita tidak terancam kerusakan, seperti banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit. Inilah yang harus kita hindari. Maka lingkungan yang telah Allah ciptakan harus kita jaga dengan baik sebaik-baiknya. Nah, ada dua jenis lingkungan yang harus dijaga, yaitu diantaranya adalah satu, yaitu lingkungan biotik. Nah, lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Nah, lingkungan abiotik yaitu terdiri dari air, batu, tanah, udara, dan matahari. Dan maka oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan untuk kita agar menjaga kedua lingkungan tersebut, sebagaimana di dalam firman Allah di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42, yaitu artinya ayat 41 artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kandungan ayat tersebut yaitu suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Selanjutnya yaitu ayat 42 yang artinya, katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang isi kandungan ayat tersebut yaitu penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia. Oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya, mau kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar manusia mempelajari umat-umat terdahulu atau umat-umat yang bersejarah. Banyaklah bencana yang menimpa kepada umat-umat terdahulu disebabkan karena tidak menghiraukan seruan Allah. Bahkan kebanyakan mereka ingkar dan musyrik kepadanya. Selanjutnya yaitu ada dua macam contoh kepedulian Rasulullah terhadap alam sekitar. Nah, yang pertama yaitu mengasihi binatang. Di
Di dalam kehidupan Rasulullah, beliau menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah binatang ini. Saking sayangnya beliau terhadap binatang, sehingga ada beberapa ekor hewan peliharaan beliau. Di antaranya adalah kucing, unta, dan keledai. Nah, hewan-hewan peliharaan Rasulullah beri nama kucing diberi nama Moza, kemudian unta diberi nama Ada, dan keledai diberi nama Si Dudul. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwasiat kepada para sahabatnya untuk berlaku baik terhadap binatang, sehingga ada satu kisah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan seorang musafir yang dalam perjalanannya bertemu dengan seekor anjing. Binatang anjing tersebut diberi air minum oleh musafir tersebut, kemudian dijanjikan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada juga kisah seorang wanita gara-gara kucing, kemudian kucing tersebut Kemudian ada kisah seorang wanita gara-gara kucing mengakibatkan dirinya masuk ke dalam neraka karena menyiksa seekor kucing dengan cara mengikat dan mengurung kucing tanpa memberi makan dan minum, sehingga mengakibatkan kucing tersebut mati dalam keadaan sakit dan kelaparan dan kehausan. Inilah yang membuat sang wanita tersebut dimasukkan ke dalam neraka akibat menyiksa kucing. Selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita, yaitu teladan yang baik tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan serta makhluk hidup. Kalau tadi adalah dengan mengasihi binatang. Nah, kalau yang kedua ini yaitu mengasihi tumbuhan-tumbuhan. Nah, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan memelihara dan menjaga tumbuh-tumbuhan dan lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan tumbuhan yang terawat dan terpelihara akan menghindarkan kita dari berbagai polusi. Nah, tanaman dan tumbuhan yang terpelihara akan membantu terpeliharanya keseimbangan alam yang baik. Nah, kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tumbuhan membuat beliau merasa berdosa ketika ia menginjak-injak tumbuhan atau pepohonan kecil yang menyebabkan kematian. Di mana suatu kisah beliau sedang memimpin peperangan, ia mengisyaratkan kepada bala tentaranya untuk tidak merusak alam sekitar tumbuhan di sekitarnya. Nah, ada 5 cara memelihara dan menjaga agar lingkungan tetap asri. Yang pertama yaitu menanam, memelihara, dan menjaga agar tumbuhan tetap hijau, subur, dan rindang. Yang kedua yaitu larangan untuk merusak lingkungan. Nah, contohnya yaitu seperti membakar hutan, membuang sampah sembarangan, dan menebang pohon secara berlebihan. Yang ketiga yaitu melakukan reboisasi atau menanam kembali tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Yang keempat yaitu memelihara, melindungi binatang yang sesuai dengan lingkungannya, misalnya di kebun binatang. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, berlaku baik terhadap semua binatang kecuali binatang-binatang yang dapat mendatangkan bahaya seperti ular, serangga, dan binatang buas. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Nah, sebelum mengakhiri materi, Ibu ada lagunya yaitu tentang alam. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo kawan, kita bersama menjaga alam di sekitar kita. Jaga alamnya, kita bersama menjaga alam.
Ayo, ayo, ayo semua, kita bersama menjaga alam. Ayo kawan, kita bersama menjaga alam di sekitar kita. Jaga alamnya, jaga alamnya, kita bersama menjaga alam. Ayo, ayo, ayo semua, kita bersama menjaga alam. Baiklah, sekian dan terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.